Tak mungkin kami sanggup mengasihi-Mu kecuali kasih-Mu telah kami rasakan lebih dahulu. Tak mungkin kami sungguh-sungguh bisa mencintai-Mu Tuhan kecuali Engkau lebih dulu mengasihi kami, mencurahkan kasih-Mu yang terbesar, dan kami menerimanya sebagai anugerah-Mu. Dan bila dengan itu kami berespon mengasihi-Mu dan mengekspresikan kasih itu melalui mencintai kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar tak mungkin kami mengasihi-Mu dengan mengabaikan firman-Mu. Kami mengasihi-Mu juga dengan mencintai firman-Mu. Kami mau belajar, pimpin kami yang lemah dan terbatas ini, mampukan kami untuk memahami, mampukan kami melihat kebenaran, menikmatinya, dan Roh-Mu memampukan kami untuk bisa mengaplikasikannya. Berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke tema Injil palsu, saudara-saudaranya. Bicara Injil seringkali kita kenal 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi tahukah kita ya, ada begitu banyak Injil-Injil yang lain, Injil-Injil non-kanonik, dan jelas itu terkategori Injil-Injil palsu. Paling tidak ada 41, ada 41. Itu daftarnya ada di sana ya. Klik ya. Ada dialog Sang Juru Selamat, ada Injil Andreas, Injil Apeles, Injil Barnesanes, Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Injil Basilides, Injil kelahiran Maria, Injil Serintus, Injil Hawa, Injil Epionit, Injil orang-orang Mesir, Injil Enkratites, Injil 4 wilayah surgawi, Injil orang-orang Ibrani, Injil Hesekius, Injil masa kecil Yesus Kristus, Injil Yudas Iskariot, Injil Yudas, Injil Marsion, Injil Mani, Injil Maria Magdalena, Injil Matias, Merintus, menurut kaum Nazaret, Nikodemus, kesempurnaan, Petrus, Filipus, Pseudomatius, Sitianus, Injil 70, Injil Tadeus, Injil Thomas, Injil Titan, Injil kebenaran, Injil 12 Rasul, Valentinus, Protevangelion James, Injil rahasia Markus, Injil Thomas tentang masa kecil Yesus Kristus, dan bisa jadi lebih dari ini. Ada banyak, ada banyak. Dan ini dituliskan, saudara-saudara, ini dituliskan sekitar abad ke-2 dan ke-3. Ya, jadi jauh setelah Kristus. Ya. Melihat ini, apa yang kita bisa tangkap ya? Ada Injil yang benar-benar Injil, tapi ternyata di sisi lain ada puluhan Injil yang palsu. Tuhan kasih yang benar, tapi ternyata bertebaran yang tidak benar. Jelas ini tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan setan. Tuhan kasih asli, setan kasih palsu. Maka setan kasih palsu dengan demikian banyak. Mestinya ini mencelikkan mata kita ya, betapa serangan setan untuk gereja, untuk jemaat itu bukan sekedar serangan fisik ya. Penganiayaan, kesukaran, sakit penyakit. Tapi setan juga menyerang wilayah pemahaman, wilayah pemikiran. Itu pun diserang oleh dia begitu. Maka kalau ini merupakan serangan setan atas gereja atau jemaat, respon kita apa? Jelas respon kita mestinya belajar dong. Karena kita hanya bisa tahu yang palsu kalau kita tahu yang asli. Kan begitu. Kita tahu itu salah karena kita sudah tahu mana yang benar, apa yang benar. Baru kita tahu itu salah.
Maka kadang-kadang itu pengen menjerit ya, pengen berteriak begitu loh. Untuk jemaat-jemaat yang malas belajar. Rasanya pengen berteriak, belajar. Jangan puas cuma ibadah seminggu sekali, itu pun khotbah tidak terlalu dengar, baik-baik, ditanya minggu depan sudah lupa. Tapi sukar sekali belajar firman Tuhan, saudara tahu kenapa? Padahal setan menyerang juga wilayah pemikiran, pemahaman, doktrin, merupakan area dia juga nyerang juga. Karena dia tahu begitu orang Kristen bisa dipengaruhi dengan yang salah, yang jahat, akan melahirkan satu sikap yang salah juga. Tapi begitu banyak orang Kristen yang malas belajar firman ya. Tapi untuk jalan-jalan, traveling, wah, jangan tanya. Berhari-hari pun, berminggu-minggu pun sikat. Tapi belajar firman Tuhan 2 jam paling lama, rasanya berat banget ya. Apalagi sudah lewat Zoom lagi ya, tidak perlu datang jauh-jauh misalkan gitu. Dia pun tidak mau juga ya. Ya kadang-kadang pengen teriak ya, weh bangun, weh belajar. Ini masa anugerah Tuhan, ini masih bisa belajar firman Tuhan dengan baik ya. Nah, saudara, kembali ke Injil-Injil ini ya, Injil-Injil begitu banyak Injil-Injil palsu ini, saudara ya. Ini nama lainnya juga merupakan Injil Gnostik ya. Jadi Injil-Injil yang tadi itu ya. Kenapa dikenakan sebagai Injil Gnostik? Origen, tokoh di abad mula-mula ya, menulis pada awal abad ketiga, lebih dari 100 tahun sebelum Konsili Nisea. Dia nulis begini, saya tahu beberapa Injil yang disebut Injil menurut Thomas, Injil menurut Matias, dan banyak lagi yang lain yang sudah kita baca. Supaya jangan kita dianggap bodoh karena mereka yang mengkhayal, mereka memiliki sejumlah pengetahuan jika mereka memperolehnya dengan itu. Walaupun begitu, dari semua yang sudah kita setujui, dari apa yang diakui gereja, di mana hanya ada 4 Injil seharusnya diterima. Kalau kita tahu Matius ditulis Matius, Injil Markus ditulis Markus, Injil Lukas ditulis Lukas, Injil Yohanes ditulis Yohanes. Tapi jangan tertipu dengan Injil-Injil Gnostik yang 41 itu ya. Injil Andreas, jangan pikir ditulis oleh Andreas. Andreas sudah tidak ada, kan ini ditulis di abad kedua, abad ketiga. Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, jangan pikir itu ditulis oleh para rasul, itu bukan. Ciri khas tulisan-tulisan Gnostik itu mereka memakai namanya pseudepigrapha. Pseudepigrapha itu adalah satu buku, satu tulisan, dia tidak cantumkan siapa penulis sebenarnya, tapi dia pakai nama-nama tokoh. Nah, pakai nama-nama tokoh. Itu merupakan ciri khas tulisan-tulisan Gnostik. Nah, maka Injil-Injil non-kanonik yang ada puluhan itu, yang termasuk Injil Gnostik, meskipun pakai nama tokoh-tokoh Alkitab, itu bukan mereka yang nulis, bukan tokoh-tokoh Alkitab nulis, sudah mati semua, sudah dipanggil Tuhan semua itu. Karena ditulis di abad kedua, abad ketiga. Jadi mereka sengaja pakai nama-nama tokoh untuk memberikan pengaruh pada tulisannya. Ya. Dan itu adalah Injil-Injil palsu itu. John McManor dalam The Oxford History of Christianity, dia menulis begini, Gnostik mencampur kekristenan dengan kepercayaan mistis. Jadi kutip-kutip ayat ya, lalu dia gabungkan dengan kepercayaan-kepercayaan mistik. Okultisme dan mistis oriental dilebur dengan astrologi, sihir dan sebagainya. Mereka mengkoleksi perkataan Yesus dibentuk agar cocok dengan interpretasi mereka sendiri dan menawarkan pengikut mereka sebagai alternatif atau pesaing kekristenan. Jadi yang 41 Injil Gnostik itu ya, Injil palsu itu, tetap ada cerita-cerita tentang Yesus. Yesus yang berbicara dengan siapa, Yesus yang bercakap-cakap dengan siapa. Tapi jangan dipercaya kebenarannya. Oh, itu campuran antara dikutip dari Alkitab digabungkan dengan kepercayaan mistis mereka begitu. Ini kan bahaya sekali. Apalagi
McManus mengatakan ini tujuannya sebagai alternatif dari Injil yang asli. Wah, kalau tidak tahu yang asli celaka ya, bisa ketipu dengan sekedar Injil apa. Padahal isinya itu jauh berbeda dari keempat Injil kanonik yang ada. Norman Geisler tentang Injil-Injil palsu mengatakan, tulisan Gnostik tidak ditulis oleh para rasul. Kenapa tidak ditulis para rasul? Ya karena para rasul sudah dipanggil Tuhan semua. Injil Gnostik ditulis di abad kedua, abad ketiga. Tapi oleh orang di abad kedua dan lebih, berpura-pura menggunakan otoritas kerasulan untuk memajukan pengajaran-pengajaran mereka sendiri. Hari ini kita menyebutnya sebagai penipuan atau penjiplakan. Ini tidak sopan. Nyatut nama tokoh padahal bukan tokoh itu yang nulis. Memang kurang asem ya, tulisan-tulisan Gnostik ini. Bisa mengelabui orang-orang ya. Dikira itu tulisan Rasul A, Rasul B, Rasul C, padahal bukan. Ya itulah cara mereka ya, cara mereka untuk menarik perhatian. Ada 41 Injil palsu yang tercatat ya. Mungkin di luar itu masih banyak lagi. Tapi yang malam hari ini kita mau bahas, saudara, itu tentang Injil Barnabas. Jelas ini Injil palsu. Tapi saudara, yang Injil Barnabas yang mau kita bahas ini, itu bukan Injil Barnabas yang ditulis di abad kedua atau abad ketiga. Bukan yang termasuk dalam tulisan-tulisan Gnostik, bukan. Tapi Injil Barnabas yang lain. Kenapa untuk memulai Injil palsu ini kita membahas mulai dari Injil Barnabas yang ini? Karena ini seringkali dipakai oleh sebagian ya orang Islam, sebagian orang Islam untuk kemudian ya menggoyang apa yang kita percaya tentang Yesus, tentang rasul-rasul, tentang Alkitab. Ya. Meskipun tidak semua tokoh-tokoh Islam itu menggunakan Injil Barnabas, karena sebagian juga memang tidak mau pakai Injil ini, karena bagi mereka ini tidak bisa dipakai. Tapi sebagian ya yang lebih ke fanatis, yang lebih ke ya fanatisme begitu, pakai ini tetap. Ya, karena itu kita perlu pelajari apa itu Injil Barnabas. Dan sekali lagi, tapi Injil Barnabas ini bukan yang termasuk salah satu dari 41 Injil Gnostik itu ya. Nah, kita akan lihat tentang Injil Barnabas ini. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan judulnya ya, Injil Barnabas. Jangan pikir ini dituliskan oleh Barnabas, temannya Paulus. Tidak. Sekali lagi, tidak. Jadi meskipun ini tidak terkategori tulisan-tulisan Gnostik di abad kedua, abad ketiga, tapi kelihatannya mereka atau penulis ini menggunakan akan pola itu untuk memberikan pengaruh terhadap kekristenan ya. Injil Barnabas. Apa sih isinya? Berbeda dari keempat Injil kanonik. Keempat Injil kanonik ditulis dalam bahasa apa? Yunani ya. Keempat Injil kanonik ditulis dalam bahasa Yunani. Berbeda dengan keempat Injil kanonik, Injil Barnabas ini ditulis dalam bahasa Italia. Ada cerita yang menarik kenapa Injil Barnabas ini ditulis dalam bahasa Italia. Kita akan lihat bagaimana ini bisa merupakan satu drama, satu intrik yang luar biasa. Nanti kita lihat ya. Nah, Injil Barnabas ini terdiri dari 222 pasal. Dilihat dari jumlah pasalnya, ini jauh lebih banyak dari kalau pasal dari 4 Injil itu di total. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di total, ya, saya tidak ngitung lagi. Saya kutip saja. Itu ada 79 pasal. Injil Barnabas 222 pasal, lebih banyak gitu. Ya. Tapi kalau saya ditanya, ini disclaimer juga, apakah saya sudah membaca seluruh Injil Barnabas? Saya tidak.
Ya, saya belum membaca seluruh dari Injil Barnabas itu, tapi cukup untuk memberikan komentar-komentar. Ya. Nah, kita akan lihat apa bedanya Injil Barnabas dibanding dengan 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isinya kayak apa sih kira-kira begitu ya? Apakah mirip-mirip atau beda? Kalau beda, bedanya seperti apa? Kita coba kupas satu-satu ya. Yang pertama, dalam pasal 215 dalam Injil Barnabas dikatakan apa? Tibalah para malaikat kudus dan diambilnya Yesus dari jendela yang menghadap ke sebuah selatan. Diangkatnya Yesus dan diletakkannya di sorga yang ketiga di tengah-tengah para malaikat yang memuji-muji Allah untuk selama-lamanya. Mau tebak ini kisah apa? Kisah apa ini? Yesus diangkat, dinaikkan ke surga tingkat ketiga. Peristiwa apa? Peristiwa penangkapan Yesus, saudara. Jadi menurut Injil Barnabas, Yesus itu tidak ditangkap, tapi diangkat, ya, diselamatkan, diangkat ke surga tingkat 3. Lalu pasal 218, dan berubahlah wajah Yudas menjadi wajah Yesus, sehingga Yudas ditangkap dan disalibkan, padahal disangka Yesus yang dibunuh. Ketika Yudas meninggal dan dikubur, para murid Yesus datang dan mencuri mayat Yudas karena disangkanya tubuh Yesus. Ya, jadi sangat beda ya. Menurut Injil Barnabas, ya, waktu Yesus didatangi tentara itu, prajurit, Yesusnya diangkat, diselamatkan, sehingga tidak ketangkap. Yudasnya wajahnya diubah jadi Yesus. Ya, kita tahu ini kan mirip dengan salah satu tafsir dari Quran yang tidak percaya Yesus itu disalibkan, tapi ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Ya. Memang tidak seluruh tokoh Islam ya menyetujui, tapi mayoritas sepakat dengan itu bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi yang diserupakan. Ya, dalam hal ini dalam Injil Barnabas ya Yudas itu, ya, diubah wajahnya. Nah ini kan jelas dengan apa yang dicatat dalam keempat Injil, saudara. Beda sekali. Dalam Matius 26 ayat 48 sampai 50, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Jelas beda ya. Dalam Injil kanonik, Yesus ditangkap dan benar-benar ditangkap. Tapi dalam Injil Barnabas beda sekali. Yesus diangkat, Yudaslah yang diubah wajahnya seperti Yesus, sehingga Yudaslah yang kemudian ditangkap. Ya, jadi sudah beda ini ya. Dalam hal tentang Kristus sudah sangat beda antara Injil Barnabas dan Injil kanonik. Injil Barnabas pasal 98, 200 keping emas tidaklah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Kisah apa ini? Kisah apa? Iya, kisah Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Menurut Injil Barnabas dikatakan 200 keping emas tidak cukup kasih makan 5.000 orang. 200 keping emas ya benar apa? Dalam Markus dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka makan? Kalau 200 keping emas mungkin cukup kali ya kasih makan ya, gak perlu mujizat. Kalau 200 dinar perlu mujizat, 200 dinar tuh gak cukup untuk kasih makan 5.000 orang lebih.
Ya, tapi inilah ya Injil Barnabas, ya, yang sangat beda ya dengan catatan dalam Injil kanonik. Dalam pasal 23 Injil Barnabas pasal 23 mengajarkan bahwa amanat agung Yesus adalah amanat wajib sunat. Ini amanat agung Yesus tuh dalam Injil Barnabas tuh amanat wajib sunat. Padahal dalam Injil kanonik amanat agung Yesus apa? Pergilah, ya Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanatnya jauh beda ya. Dalam Injil Barnabas, amanat terpenting dari Yesus adalah supaya disunat. Ini sangat beda dengan yang dicatat dalam Injil kanonik ya. Perbedaan yang selanjutnya dalam Injil Barnabas pasal 42 ya, yaitu ketika itu Yesus mengatakan, saya adalah suara yang berseru-seru melalui seluruh Yudea seraya berteriak, persiapkanlah jalan bagi pesuruh Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Jadi dalam Injil Barnabas yang berteriak-teriak itu adalah Yesus, dan teriakannya adalah persiapkanlah jalan bagi pesuruh Tuhan. Mau tebak pesuruh Tuhan yang dimaksud Injil Barnabas siapa? Siapa kira-kira? Nabi Muhammad, saudara. Ya, jadi dalam versinya Injil Barnabas, Yesus yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi pesuruh Tuhan. Seperti terus dalam Yesaya. Nah, sekarang kita lihat Yesayanya. Yesaya yang mengatakan apa? Yesaya 43. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, bukan pesuruh Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan ada suara orang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, bukan untuk pesuruh Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini digenapi dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Digenapi oleh siapa? Seruan ini disampaikan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes inilah yang dimaksudkan oleh Yesaya, bukan Yesus, saudara ya. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luluskanlah jalan baginya. Jadi sudah salah kaprah ya Injil Barnabas ngutip Yesaya tapi menambahkan kata pesuruh, dan yang mengatakan itu Yesus. Padahal yang benar Yesaya menubuatkan untuk seruannya adalah persiapkan jalan untuk Tuhan, dan itu akan diserukan oleh Yohanes Pembaptis yang sedang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Jadi diputar demikian rupa ya oleh Injil Barnabas ya. Dalam Injil yang asli Yohanes Pembaptis yang berseru-seru persiapkan jalan untuk Yesus, tapi Injil Barnabas Yesus yang berseru-seru persiapkan jalan untuk Nabi Muhammad. Jadi sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Nanti kita tidak kaget, kenapa sih penulis Injil Barnabas kok sampai segini ya? Nanti di akhir akan kita tahu kenapa. Oh, nanti kita akan mengatakan, oh ternyata gitu loh ya. Pasal 82 dari Injil Barnabas sungguh merendahkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi yang ditugaskan hanya kepada bangsa Israel dan memberi kabar gembira tentang datangnya pesuruh Allah yang bernama yang terpuji, yaitu Muhammad. Pasal 97 mengatakan bahwa terhadap Muhammad Yesus mengatakan, membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Jadi menurut Injil Barnabas, Yesuslah yang mengatakan
membuka tali kasut Nabi Muhammad aku tidak pantas. Itu versi Injil Barnabas. Tapi dalam Injil kanonik, siapa yang mengatakan untuk siapa? Dalam Lukas 3:16, Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jelas ya, dalam Injil yang asli yang mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, itu Yohanes Pembaptis, dan tali kasutnya hanya menunjuk pada Yesus. Tapi dalam Injil Barnabas, Yesusnya direndahkan, ya, seolah mengatakan kepada untuk Nabi Muhammad, membuka tali kasutnya aku tidak pantas. Jadi sudah sangat berbeda sekali. Yang berikutnya, dalam Injil Barnabas pasal 220, ya, dicatat Yesus itu berbicara kepada Barnabas, katanya begini, meskipun aku tiada bersalah di dunia, aku disebut Allah dan anak Allah, maka supaya aku tidak akan diejek oleh setan-setan pada hari kiamat, Allah berkehendak agar aku diejek oleh manusia dengan matinya Yudas, yang dikira akulah yang telah mati di kayu salib. Dan ejekan itu akan terus berlangsung sampai datangnya Muhammad Rasul Allah, yang apabila ia datang akan mengungkapkan penipuan kepada mereka yang percaya akan syariat Allah. Jadi dalam Injil Barnabas diceritakan ada percakapan Yesus dengan Barnabas, seolah mengatakan, Barnabas, kamu gak usah ceritakan tentang aku yang disalib, bukan aku yang disalib, Yudaslah yang disalib. Itu mereka semua salah kalau mengatakan aku itu Allah dan anak Allah. Seolah-olah itu terjadi percakapan seperti itu antara Yesus dan Barnabas, dan tentunya Barnabas mengikuti kata-kata Yesus yang seolah-olah mengatakan Barnabas yang benar itu Barnabas yang tidak beritakan Yesus. Barnabas yang benar bukan Barnabas yang beritakan Yesus yang mati dan bangkit dan naik, bukan itu katanya Injil Barnabas. Tapi kita bandingkan dengan Barnabas yang asli, saudara. Barnabas, menurut Injil Barnabas itu jelas dia tidak akan beritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, keselamatan dari Yesus, tidak. Tapi bagaimana dengan Barnabas yang asli? Dalam Kisah Rasul 13 ayat 46-47, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jelas beda ya. Menurut Injil Barnabas, Barnabas itu gak usah cerita Yesus, keselamatan dari Yesus. Tapi tidak demikian dengan catatan Kisah Rasul. Yang jelas Barnabas bersama Paulus diperintahkan, ya, dikatakan sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk memberitakan keselamatan sampai kepada ujung bumi. Jadi itu beberapa perbedaan yang mencolok, saudara ya. Tentunya masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain loh, karena ada 220 pasal ya. Tapi saya pikir dengan beberapa ini kita sudah lihat bahwa Injil Barnabas ini sangat-sangat berbeda dengan Injil kanonik yang sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, setelah ini kita akan lihat beberapa kesalahan-kesalahan dalam Injil Barnabas ya. Yang pertama, ada kesalahan sejarah. Ada kesalahan sejarah. Misalkan dalam pasal 3 tentang kisah kelahiran Yesus. Dalam Injil Barnabas dikatakan begini. Di sana ketika itu, yaitu ketika Yesus dilahirkan itu ya, Herodes memerintah atas tanah Yudea dengan titah Kaisar Agustus, dan Pilatus adalah gubernur
sedangkan jabatan kepala agama dipegang oleh Hanas dan Kayafas. Kira-kira mau tebak kesalahan sejarahnya di mana ini? Jadi menurut Injil Barnabas, waktu Yesus dilahirkan, Herodes memerintah Yudea atas titahnya Kaisar Agustus, dan Pilatus adalah gubernurnya, dan imam kepalanya adalah Hanas dan Kayafas. Ada mau tebak bagian mana yang salah? Waktu Yesus lahir, Herodes sebagai raja, betul tidak? Betul. Kaisar Agustus sebagai kaisarnya, Romawi? Ya. Pilatus sebagai gubernurnya? Tidak. Karena Pilatus sebagai gubernur itu nanti belakang waktu Yesus mau disalibkan itu. Ya, bukan pada waktu Yesus dilahirkan. Jadi menurut sejarah dan sesuai dengan perjanjian baru, Pilatus baru menjabat sebagai gubernur atau wali negeri di wilayah itu pada tahun 29 Masehi. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan itu. Sedangkan Yesus dilahirkan kapan? Bukan 0 Masehi loh, saudara, bukan. Yesus dilahirkan itu sekitar 4 atau sampai 5 sebelum Masehi. Bukan di titik nolnya ternyata, bukan. Tapi di abad keempat atau 5 sebelum Masehi. Jadi Pilatus itu masih belakangan diangkat sebagai gubernur, ya, bukan pada waktu Yesus lahir, tapi beberapa tahun sebelum Yesus disalibkan. Jadi jelas kesalahan sejarah sih. Ini jelas pasti bukan Injil yang benar. Kalau Injil yang benar tidak mungkin salah secara sejarah. Karena Injil yang benar itu ada otoritasnya Allah. Kita sudah belajar tentang inerensi, ya. Tidak mungkin salah termasuk dalam hal sejarah. Tidak mungkin salah. Kalau sampai ada yang benar-benar salah secara sejarah, itu pasti palsu. Dan Injil Barnabas jelas palsu. Dalam segi sejarah pun dia salah. Lalu dari sisi geografi, ya, ada kesalahan juga nih. Dalam Injil Barnabas pasal 20 dikisahkan Yesus pergi ke Galilea dengan sebuah perahu untuk berlayar ke Nazaret. Jadi dari Galilea Yesus naik perahu kemana? Ke Nazaret, katanya Injil Barnabas. Lalu pasal 21 diceritakan dari Nazaret Yesus naik ke Kapernaum. Nah, coba kita pahami ya alur perjalanan Yesus menurut Injil Barnabas. Dari Galilea naik perahu ke Nazaret. Asumsinya Nazaret ini berarti kan kota tepian, sehingga perlu naik perahu ke sana kan. Lalu kemudian dari Nazaret dikatakan Yesus naik ke Kapernaum. Itu katanya Injil Barnabas. Sekarang kita lihat dari geografi Palestina pada waktu itu. Ternyata peta bumi Palestina menunjukkan Nazaret itu bukan kota tepian, tapi kota di dataran tinggi. Aneh kalau dikatakan Yesus mau ke Nazaret itu naik perahu, bukan kota tepian, kota dataran tinggi. Di mana jaraknya itu 20 kilo dari Galilea. Sedangkan Kapernaum itu kota pesisir yang terletak di pantai laut Galilea. Jelas permukaannya tentu saja lebih rendah dari kota Nazaret. Tahu ya kesalahannya ya? Harusnya yang benar bagaimana? Harusnya yang benar itu kalaupun Yesus mau naik perahu dari Galilea kemana? Kapernaum. Kemudian baru naik ke Nazaret, kan begitu loh. Lihat ditinjau dari geografisnya. Tapi Injil Barnabas ini memang penulisnya tidak menguasai geografi Palestina, sehingga justru dikatakan dari Galilea naik perahu ke Nazaret. Oh, Nazaret kota di dataran tinggi kok. Apalagi kemudian dikatakan dari situ dia naik ke Kapernaum. Kapernaum di bawahnya Nazaret. Jadi fatal secara geografi, dan jelas ini tidak mungkin asli ya. Tidak mungkin asli.
jelas ini palsu dan ditulis oleh orang yang pasti bukan berlatar belakang orang-orang Palestina, pasti bukan. Siapakah dia? Nanti kita akan tahu siapa nih penulis ini ya, yang nakal sekali ini ya. Injil Barnabas kira-kira kapan ditulisnya? Kalau Injil-Injil Gnostik yang 41 tadi itu ditulis sekitar abad kedua sampai abad ketiga. Kira-kira Injil Barnabas yang ini kapan ditulisnya? Nah, ternyata dari isi Injil Barnabas itu sudah memberikan clue ya. Sudah memberikan petunjuk. Jadi dari isi dari Injil Barnabas itu sudah memberikan beberapa petunjuk kira-kira kapan ditulisnya. Coba kita lihat. Injil Barnabas pasal 82 itu menyebut tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun. Jadi dalam Injil Barnabas pasal 82 itu dikatakan tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun. Padahal menurut Alkitab Perjanjian Lama tahun Yobel dirayakan setiap berapa tahun? 50 tahun. Loh, kalau begitu kenapa Injil Barnabas ini kok nuliskannya 100 tahun bukan 50 tahun? Ternyata sangat mungkin bahwa Injil ini ditulis setelah tahun 1300 Masehi. Kenapa? Karena pada tahun itu Paus Bonifasius yang ketujuh mendekretkan perubahan tahun Yobel menjadi 100 tahun. Jadi kira-kira dari mana penulis Injil Barnabas ini menuliskan tahun Yobel dirayakan setiap 100 tahun? Pasti bukan dari Perjanjian Lama, tapi dia dapatkan dari dekretnya Paus Bonifasius yang ketujuh. Dan Paus itu mendekretkan itu sekitar tahun 1300-an. Maka tidak mungkin Injil Barnabas ini dituliskan di abad kedua atau abad ketiga atau abad-abad awal. Karena masa itu gak pernah ada satu keputusan bahwa tahun Yobel dirayakan 100 tahun. Keputusan itu baru muncul sekitar tahun 1300. Dan itu pun pertama kali didekretkan oleh Paus Bonifasius. Mulai ada keluhnya, oh ternyata mungkin di sekitar tahun itu, bukan di abad-abad awal. Mengapa ini penting, saudara? Karena beberapa tokoh Islam, apologet Islam, itu tetap meyakini bahwa Injil Barnabas ini itu sudah ada di abad-abad awal. Ya. Tapi dengan catatan dari dalamnya sendiri, tidak mungkin ini tulisan abad-abad awal. Ya, yaitu tentang kasus tahun Yobel, bukan 50 tapi 100. Dari mana 100? Jelas bukan dari Perjanjian Lama, tapi dari keputusan Paus di abad yang ke-14. Ya, jadi sudah ada clue-nya ya, berarti ini ditulis lebih di tahun setelah 1300 Masehi. Jadi bukan di abad-abad awal. Clue yang lain. Injil Barnabas pasal 91 sampai 92 itu mengisahkan Tuhan Yesus dan para murid berpuasa selama 40 hari untuk memenuhi syariat atau hukum agama. Pasal 3 mengisahkan tentang Maria yang melahirkan dengan tidak merasakan sakit. Pasal 105 memuat pembagian diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita pasti tahu, kita harus tahu bahwa ini janggal begitu. Bagaimana bisa penulis Injil Barnabas menuliskan kisah Yesus dan para muridnya berpuasa 40 hari? Dan dikatakan itu sebagai syariat atau memenuhi satu hukum, acara hukum agama begitu. Padahal dalam Alkitab yang berpuasa siapa sih? Yesus. Itu pun juga bukan untuk memenuhi hukum syariat, bukan. Bukan. Lalu dari mana penulis ini kok mendapatkan akan hal ini, saudara? Semua catatan ini, saudara, itu merupakan pengaruh teologi dan filsafat abad pertengahan. Teologi abad pertengahan oleh Roma Katolik
itu memang ada semacam acara atau ada satu hukum gereja di mana ada praktek berpuasa 40 hari pada waktu itu. Dan juga dari Roma Katolik di abad pertengahan itu juga ada ajaran-ajaran untuk meninggikan Maria. Sehingga juga diajarkan Maria itu waktu melahirkan Yesus tidak pakai rasa sakit. Ya, itu dari teologi abad pertengahan. Nah, juga ketika Injil Barnabas mencatat tentang manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, roh. Itu pasti dapatnya dari filsafat skolastik di abad pertengahan. Tidak mungkin ini ada di abad mula-mula, abad-abad awal gak mungkin. Jadi dengan catatan dari Injil Barnabas pasal 91, 92, pasal 3 mulai terbuka, oh gak mungkin nih ditulis abad-abad awal, ini pasti di abad-abad pertengahan. Lalu berikutnya masih petunjuk tentang kapan penulisan ini yang berasal dari dalam Injil Barnabas sendiri. Pasal 54 tertulis nama mata uang Spanyol kuno yang ditempatkan dalam pembicaraan Yesus dengan para muridnya. Begini pembicaraannya: barang siapa menukarkan 1 denarius, ia mesti memperoleh 50 minuti. Denarius, minuti, itu adalah pembagian dalam satuan mata uang Spanyol pada abad pertengahan. Jadi penulis Injil Barnabas ini sebenarnya ingin menyatakan sendiri tidak langsung, kok ini ditulis kapan? Gak mungkin ditulis di abad awal, gak mungkin, saudara. Karena mata uangnya bukan denarius, bukan minuti pada waktu itu kan. Jadi dengan ditulisnya mata uang denarius dan minuti, dan ternyata itu adalah satuan mata uang Spanyol, dan itu baru ada di abad pertengahan. Jadi makin jelas ya kapan ini ditulis. Dalam pasal 145 sampai 150 dikisahkan bahwa orang-orang Farisi menjadi rahib, tidak kawin, dan berjubah istimewa, dan perilaku tersebut berasal dari Nabi Elia. Kira-kira dari mana penulis Injil Barnabas ini mendapatkan ini? Bahwa orang-orang Farisi menjadi rahib, tidak kawin, lalu pakai jubah istimewa. Apakah dari Perjanjian Lama? Tidak. Dari mana dia dapatkan? Jelas ini adalah gambaran kekristenan abad-abad pertengahan setelah timbulnya kerahiban. Ya. Jadi Injil Barnabas ini membuka sendiri ya kapan dituliskannya ini. Pasal 152 dikisahkan tentang prajurit Romawi yang bergulingan seperti tong anggur kosong dari kayu keluar dari bait Allah. Wah, jadi dalam Injil Barnabas itu diceritakan tentang adanya prajurit Romawi yang berguling-guling kayak tong anggur, yang dikatakan tong anggurnya itu dari kayu keluar dari bait Allah. Kenyataannya apa? Kenyataannya pada masa Yesus orang Romawi itu tidak boleh masuk bait Allah. Tapi kalau dalam Injil Barnabas dikatakan prajurit Romawi masuk bait Allah, itu jelas tidak mungkin dalam masa Yesus. Oh, dalam masa Yesus orang Romawi dilarang masuk bait Allah. Dan tong anggur dari kayu itu adalah budaya abad pertengahan, bukan pada masa Yesus. Jadi jelas ya, kisah-kisah dalam Injil Barnabas ini memberitahu bahwa ini Injil dalam tanda kutip tentunya ya, itu pasti ditulis di abad pertengahan. Dalam pasal 56 sampai 58 dan 135 ada deskripsi tentang 7 dosa pokok dan 7 tingkat dalam neraka. Dari mana didapatkan ini? Jelas ini dari teologi Katolik abad pertengahan. Ternyata dari isinya sendiri Injil Barnabas sudah secara tidak langsung ketika diteliti ya, dikuliti, jelas ini Injil bukan ditulis sezaman dengan Injil-Injil Gnostik itu, tidak. Tapi jauh setelah itu
yaitu di abad pertengahan, yang pasti lebih dari tahun 1300 Masehi. Lebih dari 1300 Masehi berarti berapa itu nanti kita akan lihat. Jadi sampai di sini kita sudah semakin jelas bahwa Injil Barnabas yang ini itu berbeda dengan Injil Barnabas Gnostik yang ditulis sekitar abad 2 atau abad 3 ya. Ini jelas Injil Barnabas yang lain, dan ini jelas disenangi oleh polemikus Islam ya, untuk menyerang akan kekristenan, lalu membandingkan ini yang benar, Injilmu yang salah begitu. Tapi bagaimana bisa yang belakangan abad pertengahan itu lebih benar, apalagi dengan kesalahan-kesalahan yang fatal tadi, saudara ya. Sekarang kita bahas penulisnya. Siapa penulis Injil Barnabas? Phil? Wih, luar biasa, betul sekali. Orang Arab berkebanyakan Spanyol. Nanti kita lihat siapa ini nulis ya. Siapa dia yang nulis ya. Injil Barnabas ini rame itu karena ada manuskrip yang ditulis dalam bahasa Italia. Dan dalam manuskrip itu, Injil Barnabas itu ya, ada kata pengantar, ada prolog, ada kata pengantar yang ditulis oleh Mustafa de Aranda. Jadi ini kita perlu pelan-pelan. Jadi kenapa Injil Barnabas ini kok bisa rame? Karena ditemukan manuskrip tentang Injil Barnabas itu, dan kata pengantarnya ya, pendahuluan begitu loh ya, kata pengantar itu ditulis oleh orang yang namanya Mustafa de Aranda. Nah, maka dalam kata pengantarnya itu Mustafa ini itu menuliskan tentang riwayat Fra Marino dan penemuan Injil. Jadi seolah-olah Mustafa ini mengatakan Injil ini bukan aku yang nulis, bukan. Injil ini adalah ditemukan oleh seorang yang namanya Fra Marino. Injil ini sudah ada sejak lama, katanya Mustafa ya. Pemikiran Mustafa ya, dia mencoba untuk mengarang satu skenario bahwa Injil Barnabas ini diopinikan itu sudah lama ada. Lalu kok bisa ditemukan? Itu ditemukan oleh orang yang namanya Fra Marino. Bagaimana Fra Marino itu menemukan Injil Barnabas ini? Maka Mustafa ini menceritakan begini. Fra Marino ini, ya katanya Mustafa, si Fra Marino ini itu seorang uskup loh, yang hidup pada abad 16. Satu hari Fra Marino ini berkunjung ke istana Paus Sixtus yang kelima, yang waktu itu di antara 1521 sampai 1590 ya. Sejak semula ya, Fra Marino ini katanya Mustafa loh ya, ini katanya Mustafa ya. Sejak semula Fra Marino itu punya kerinduan untuk baca Injil Barnabas itu. Sekali lagi ini katanya Mustafa. Karena terlalu lelah, pausnya tertidur di mukanya Marino. Ya. Lalu untuk memanfaatkan waktu, Marino masuk ke perpustakaannya paus. Dan waktu pilih-pilih buku, ya, ternyata dia pegang satu buku, dan ternyata buku itu adalah Injil Barnabas. Ingat ini katanya siapa? Mustafa. Ya, ingat ini katanya Mustafa. Jadi Marino pergi ngunjungin paus, pausnya tidur, dia masuk perpustakaan, cari-cari buku, dia pegang, loh, ini Injil Barnabas, katanya Mustafa. Dan kemudian ia sangat tertarik, ya, senang sekali, ya. Tapi dia tahu bahwa tidak mungkinlah Injil Barnabas ini dipinjamkan oleh paus.
Maka saking pengennya dia baca Injil Barnabas, akhirnya apa yang dilakukan oleh Marino? Katanya Mustafa, Marino ini mencuri, memasukkan ke jubahnya. Begitu Paus bangun, Marinonya pamitan pulang. Begitu sampai rumah, Fra Marino membaca Injil Barnabas itu, ya, yang sudah ada, yang sudah kuno itu katanya, dan akhirnya dia secara spontan menjadi pemeluk Islam. Ingat, ini kisah ini katanya siapa? Mustafa. Mustafa. Ini penting ya, ini penting. Jadi di kitab di Injil Barnabas itu ada kata pengantar yang ditulis oleh Mustafa di Aranda, dan dalam kata pengantar itu dia menuliskan mengapa kok bisa ada Injil Barnabas ini. Itu karena ada orang namanya Fra Marino yang nemukan di perpustakaannya Paus, dan waktu dia baca, wah, dia langsung jadi Islam. Apakah ini satu kebenaran? Benar-benar ada yang namanya Mustafa, ada yang namanya Fra Marino, dan sudah ada benar-benar Injil Barnabas yang kuno itu. Apakah ini benar-benar seperti itu? Atau ini khayalan atau bualan, atau isapan jempol, atau hoax? Kita lihat satu yang menarik, saudara. Ada keanehan dalam kata pengantar itu. Karenanya begini, dibandingkan dengan pasal 192, ternyata kata pengantar yang dituliskan oleh Mustafa itu, itu ceritanya ada di dalam Injil Barnabas itu sendiri. Dalam pasal 192 yang mengatakan, seluruh kitab itu saya tidak sempat membacanya, sebab imam tertinggi agama itu dalam perpustakaan miliknya di mana saya membaca melarang saya, mengatakan bahwa seorang Ismaili telah menulisnya. Mengerti tidak begini? Ada keanehan tidak? Versinya Mustafa ini kan kitab apa? Kitab Injil Barnabas ini kan sudah ada nih, lalu ditemukan oleh namanya Marino tadi. Tapi anehnya, kisah penemuan Injil Barnabas itu, lu kok ada di dalam Injil Barnabas itu? Kisahnya Marino nemuin Injil itu loh, kok ada dalam Injil Barnabas itu sendiri? Aneh enggak? Aku nggak ngerti. Harusnya kan kisahnya Marino nemukan Injil Barnabas itu kan tidak mungkin ada di Injil itu kan. Injil itu kan sudah ada katanya kan begitu loh. Maka jadi aneh ketika kisahnya Marino nemuin Injil Barnabas itu ternyata ada di dalam pasal-pasal Injil Barnabasnya. Kesimpulannya apa? Hah? Tambahin siapa? Bukan. Seorang yang namanya Gislam. Ada dugaan kuat begini. Dugaannya begini. Fra Marino dan Mustafa di Aranda itu orang yang sama, yang merupakan penulis Injil Barnabas. Jadi begini loh, Injil Barnabas itu gak ada. Gak ada, sebelumnya itu gak ada, Injil ini gak ada. Jadi kisahnya yang dikatakan oleh Mustafa tadi, Fra Marino pergi ke rumah Paus, ke perpustakaan, itu gak ada semua, itu khayalannya dia. Dan ini terkonfirmasi karena Paus tidak pernah merasa kehilangan buku itu. Ya bukunya gak ada kok, kehilangan apa? Jadi semata-mata apa? Karangannya siapa? Mustafa. Ini karangannya dia. Ya ternyata Marino itu yang dia ceritakan itu siapa? Ya dia sendiri. Ya dia sendiri. Kalau dari pengantarnya itu ya, dari pengantarnya kan kelihatan wah Injil ini sudah ada tersimpan di perpustakaannya Paus kan begitu toh. Lalu Mario nemuin buku itu waktu baca jadi Islam kan begitu.
Ternyata dia tidak teliti kenapa dia masukkan kisah itu justru dalam Injilnya yang dia tulis. Ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, bisa jadi satu keanehan. Kalau begitu kisahnya Marino yang nyuri Injil Barnabas itu ya jelas omong kosong. Karena ternyata kisahnya itu sendiri ada dalam Injil Barnabas yang sedang ditulis, ya, yang sedang ditulis oleh si Mustafa sendiri. Jadi sebenarnya Fra Marino dan Mustafa di Aranda ini adalah orang yang sama, cuma si Mustafa ngarang-ngarang cerita. Nah, sekarang kita akan lihat bukti-bukti pendukung akan dugaan ini, saudara. Ya, anggap saja ini masih dugaan ya. Sekarang kita akan lihat bukti-bukti pendukungnya. Siapa sih ini Fra Marino yang punya nama lain Mustafa di Aranda? Ini siapa sih? Nah, saudara, Fra Marino atau Mustafa ini adalah seorang yang berdarah Yahudi, tapi berkebangsaan Spanyol. Apa yang dialami? Dia itu dipaksa oleh gereja Katolik untuk masuk Katolik. Tidak senang, tapi apa yang dibuat, dia masuk. Dan dia disekolahkan, ikuti sekolah teologi di kota Roma. Dan kemudian singkat cerita, dia meninggalkan Spanyol setelah memeluk Islam untuk menuju ke Italia. Maka dikatakan di sanalah dengan aman dia gunakan waktunya untuk mengarang Injil baru ini, itu yang kemudian dikenal sebagai Injil Barnabas. Maka dengan itu ia berhasil menumpahkan dendamnya kepada gereja Katolik. Ini satu pemikiran para ahli ya, yang mencoba untuk melihat secara keseluruhan, mengkaitkan kenapa ini si Marino ini ya, si Mustafa ini kok sampai berbuat seperti itu, kok buat Injil baru ini. Setelah dikait-kaitkan, dipelajari, maka para ahli menyimpulkan, oh, gara-gara ini. Awalnya dia tidak senang dipaksa masuk Katolik, mengikuti semua ajaran Katolik, tidak senang. Ya, akhirnya dia keluar, ya, bahkan dia jadi Islam, dan dia pakai itu untuk melampiaskan dendamnya kepada gereja Katolik. Jadi ini bukan produknya orang yang benar-benar apa begitu ya, tapi justru dari orang yang sakit hati kepada Roma Katolik, sudah. Ya. Dan memang si Marino atau Mustafa ini pernah melarikan diri ke Turki, dan disitulah dalam hijrahnya itu Mustafa ini itu belajar bahasa Arab. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ini ada kaitannya, bahwa Mustafa belajar bahasa Arab dengan tulisan Injil Barnabas yang dia karang itu. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, dukungan terhadap dugaan ini. Saudara, pada abad pertengahan ya, pengaruh Islam di Italia Selatan sangat kuat. Banyak orang-orang Spanyol melarikan diri ke negara itu, ke Italia. Dan waktu mereka memeluk Islam, mereka ganti nama. Itu hal biasa pada waktu itu. Makanya tidak heran si Marino ini, ya, Marino ini itu dari Spanyol. Setelah dia selesaikan semuanya, dia pergi ke Italia. Dan karena dia jadi Islam, dia ganti namanya. Hal semacam itu biasa terjadi waktu itu. Ya, jadi awalnya namanya Fra Marino. Begitu masuk Islam, dia ganti Mustafa. Ya, itu biasa terjadi. Bahkan sampai sekarang juga biasa toh ya. Biasa terjadi ganti nama seperti itu. Dan memang pada masa itu dikenal banyak sekali pemalsuan Injil dalam bahasa Arab yang meminjam nama para rasul. Jadi apa yang dilakukan oleh Marino ini, mengarang Injil yang baru ini ya, Injil yang palsu itu, hal yang biasa terjadi.
apalagi dia punya sakit hati terhadap Katolik ya. Yang berikutnya, bukti penguat akan dugaan bahwa yang menulis Injil Barnabas ini adalah Mustafa, yang sebenarnya berlatar belakang orang berdarah Yahudi, berkebangsaan Spanyol, yang kemudian belajar bahasa Arab, yang kemudian tinggalkan Katolik dan memeluk Islam. Bukti pendukungnya adalah dari dalam tulisannya sendiri. Peranan Ismail amat menonjol dalam kitab atau Injil Barnabas itu. Misalkan dalam kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, si Marino ini menjelaskan bahwa dari 10 itu ada satu orang Ismail dari suku Ismail. Padahal dalam Injil satu orang itu siapa? Samaria. Kenapa Ismail sangat ditekankan? Karena dia sudah masuk Islam. Ya, ada penekanan apa yang ditekankan di Islam itu dimasukkan dia di dalam Injil palsu yang dia tulis itu. Juga dalam pasal 44 dalam Injil Barnabas, Abraham harus mengorbankan anaknya Ismail. Dari mana ini? Dari Quran ceritanya. Ya jelas ini menguatkan bahwa memang yang nulis ini adalah dari orang yang non-Islam masuk ke Islam. Juga Yesus dikisahkan sebagai perintis jalan bagi Muhammad. Ya jelas ya. Nuansa Islamnya sangat kental dalam Injil Barnabas. Ya tidak aneh karena yang nulis adalah mu'alaf. Ya, tidak aneh ya kalau ada nuansa Islamnya sangat kental sekali dalam Injil ini, dan tidak aneh kalau ini kemudian diagung-agungkan oleh teman-teman dari Islam untuk menganggap ini yang benar, Injil kita yang salah. Ya, tidak aneh ya. Dan masalah penulisan Injil Barnabas, kenapa ini menunjuk pada satu orang ini, yaitu Fra Marino atau Mustafa tadi. Ingat Injil Barnabas ini ditulis dalam bahasa apa tadi? Itali. Padahal Fra Marino ini kebangsaan apa? Spanyol. Apa yang menguatkan begini? Para ahli menemukan bahasa Italia yang dipakai itu bukan bahasa Italia yang baik. Masuk akal loh, karena yang nulis ini kebangsaan Spanyol yang pindah ke Italia, ya wajar bahasa Italia tidak sempurna, wajar toh. Kena. Dia memang ke Italia, dia pindahan dari Spanyol kok. Ya. Dan waktu dia nulis karangan Injil palsu itu dia pakai bahasa Italia, ya ditemukanlah bahasa Italianya kacau. Ya dia bukan orang Italia. Dia dari Spanyol yang pindah ke Italia. Lalu seorang yang namanya De Epalsa, seorang cendekiawan Spanyol mengatakan begini, bahwa banyak kesalahan ejaan dalam Injil Barnabas adalah khas bagi seorang yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa ibu. Waduh, kena ahlinya bisa kebaca. Wah, ini tulisannya orang Spanyol ini gitu. Kebaca sudah oleh ahli yang baca Injil Barnabas itu, mengatakan ini bahasa Italianya kacau dan ini dilihat dari tulisannya ini orang Spanyol yang nulis. Oh, makin kuat lagi, ini jelas si Mustafa itu ya. Dan naskah Injil Barnabas dalam bahasa Itali itu bukan terjemahan dari bahasa lain. Karena memang apa ya, si Mustafa ini kan mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk membuat satu kebohongan bahwa sudah ada Injil Barnabas dari abad mula-mula, lalu itu dia itu yang menerjemahkan begitu. Tapi salah, itu kebohongannya terbongkar. Bahwa Injil Barnabas yang dia masukkan itu tidak ada sebelumnya, itu memang karangannya dia. Bukan dia menerjemahkan, dia yang ngarang. Hanya dia mencoba untuk mengelabui publik, seolah-olah dia itu hanya menerjemahkan. Padahal itu ya karangannya dia. Kenapa? Karena seandainya ada Injil Barnabas yang memang dari abad permulaan, mestinya harusnya ketika terjadi penerjemahan paling tidak masih ada bahasa-bahasa asli yang samar-samar lah, tapi itu tidak ada sama sekali ya. Jadi memang sepenuhnya diyakini bahwa Injil Barnabas yang ditulis oleh Marino atau Mustafa itu
benar-benar ditulis dalam bahasa Italia yang tidak sempurna. Dan bahasa Italia jelas bukan bahasa Perjanjian Baru. Bahasa Perjanjian Baru Yunani, bukan bahasa Itali. Yang baru ada, yang tentu tidak ada pada zaman Yesus hidup. Ya. Jadi yang menguatkan lagi ya, bahwa dugaan itu betul bahwa Injil Barnabas ini hanyalah cerita bohong dari orang yang namanya Marino atau Mustafa, yang seolah-olah ingin mengelabui publik dengan mengatakan Injil Barnabas ini sudah ada dalam abad permulaan, ini ditemukan dan aku terjemahkan. Padahal itu omong kosong semua, itu sebenarnya karangannya dia 100%. Dan terbukti juga dari bahasanya. Ya. Nah, ada yang menguatkan lagi. Pada pinggiran naskah asli yang dalam bahasa Italia itu ada banyak halaman yang dibubuhi catatan bahasa Arab. Namun bahasa Arab yang digunakan kualitasnya juga jelek. Jadi Mustafa ini ngarang Injil Barnabas pakai bahasa Itali karena dia tidak terlalu menguasai bahasa Itali, bahasa Italinya jelek. Ingat Mustafa pernah singgah kemana tadi? Ke Turki untuk belajar bahasa Arab. Jelas tidak bagus bahasa Arabnya, ya cuma dia mampir kok, bagaimana bisa bagus bahasa Arabnya. Maka ada catatan-catatan pinggir di pinggir naskah itu yang dalam bahasa dalam tulisan Arab, tapi itu pun diteliti para ahli, kualitas Arabnya jelek. Cocok sudah. Mustafa bangsa Spanyol nulis bahasa Itali, jelas tidak sempurna. Dia mampir ke Turki belajar bahasa Arab, tulisan Arabnya tidak sempurna, cocok dengan apa yang terjadi atau ada pada Injil Barnabas itu. Ya. Oke. Jadi apa kesimpulannya, Saudara? Setelah diteliti secara kritis oleh para ahli, ya, pengarang Injil Barnabas tidak lain tidak bukan adalah Fra Marino alias Mustafa de Aranda. Ini orang yang sama. Jadi waktu dia membuat kata pengantar untuk Injil Barnabasnya dia, waktu dia tulis tentang Fra Marino, itu bukan orang lain, itu dirinya sendiri. Ini kalau difilmkan menarik ya. Trik-trik semacam begini, ini intriknya luar biasa. Ini intriknya luar biasa. Tapi ketawanya juga terbongkarnya enggak susah. Ya. Kurang pintar untuk berbuat jahat ini. Kurang pintar untuk buat intrik ya. Terlalu gampang untuk tahu ini kebohongan-kebohongan saja. Maka dapat dipastikan bahwa Injil Barnabas palsu ini itu pasti ditulis pada masa Paus Sixtus V tadi. Ya. Karena pada waktu itu ya dia dipaksa untuk sekolah teologi Katolik dan sempat jadi uskup. Ya, maka jelas penulisan ini di atas abad yang ke-14. Maka ada di abad ke-16, Saudara. Itu ditulis. Hal ini didukung bukti tidak ada manuskrip dari buku itu yang dijumpai sebelum abad 16, tidak ada. Dan telah dibuktikan bahwa manuskrip bahasa Itali itulah yang asli dari tangan pengarangnya. Jadi tidak ada Injil Barnabas yang semacam ini yang dari abad-abad permulaan, tidak ada. Ini benar-benar asli 100% karangannya orang yang sakit hati pada Katolik yang masuk Islam, yang namanya Marino atau Mustafa tadi. Ya. Dan itu jelas ditulis di abad 16. Itu kesimpulannya. Buku karangan ini ya, atau Injil Barnabas palsu ini, itu lebih layak disebut sebagai pamflet propaganda anti-Kristen yang tidak fair. Ini katanya Pak Bambang Nursena ya. Buku ini tidak layak disejajarkan dengan keempat Injil kanonik. Mau disejajarkan dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gak layak sama sekali. Bahkan mau disejajarkan dengan kitab-kitab kuno
yang dikatakan sebagai kitab apokrif atau Injil-Injil Gnostik itu sendiri mau disejajarkan tidak layak katanya. Jadi terlalu rendah Injil Barnabas ini. Jangankan disejajarkan dengan 4 Injil kanonik ya. Disejajarkan 41 Injil Gnostik saja itu tidak layak ya. Jadi sekali lagi Injil ini berbeda dengan Injil Barnabas apokrif atau gnostik ya, yang disebut di daftar yang awal tadi. Beda. Ya karena memang tidak ada bukti atau dibuktikan bahwa faktanya tidak ada satu pasal atau ayat pun yang dikutip dibicarakan oleh bapak-bapak gereja dari Injil Barnabas yang model begini. Ya, ini selesai materinya. Jadi kalau saudara mendengar tentang Injil Barnabas, janganlah imanmu goyang. Katanya Injil Barnabas begini, katanya Injil Barnabas Yesus sudah disalibkan, katanya Injil Barnabas itu yang disalibkan Yudas yang diserupakan dengan Yesus dan segala macam. Sudah tahu Injil Barnabas itu jelas ada Injil palsu. Ya, sekali lagi biarlah hal ini juga makin dorong kita, ternyata banyak yang palsu. Kita perlu tahu yang asli untuk bisa tahu itu yang asli, yang palsu. Baik, saya berhenti di sini tentang Injil Barnabas. Untuk Injil-Injil palsu lainnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tuhan, kami bersyukur boleh belajar pada malam hari ini. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar kami tahu adanya Injil-Injil yang palsu, tapi biarlah pengetahuan itu boleh mendorong kami untuk berjaga-jaga bahwa memang setan selalu menyerang dengan berbagai aspek, termasuk menyerang akan pemahaman, pemikiran. Dan biar itu boleh menjadi kesadaran kami betapa pentingnya kami terus diisi dengan kebenaran-kebenaran, supaya ketika hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran-kebenaran, maka itu boleh memberikan kepada kami kepekaan untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, asli atau palsu. Dan lebih daripada itu, dengan mengisi diri dengan kebenaran-kebenaran juga membuat kami semakin mengagumi Engkau ya Tuhan, dan semakin memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, ajarlah kami untuk selalu waspada terhadap pemikiran-pemikiran kepalsuan dari dunia ini yang jelas ada campur tangan setan di dalamnya. Tolonglah kami, sadarkan kami selalu Tuhan, dan mampukanlah kami untuk tetap berdiri tegak di dalam kebenaran firman-Mu. Ucap syukur, berkati semua jemaat-Mu yang terus setia belajar. Berikan akan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami semua. Kami ucap syukur dan mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.